Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan sesuai dengan kisi-kisi. Untuk yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan desimal ya. Pecahan campuran itu bentuknya seperti ini ya. Ada angka yang berada di luar, dengan ini dicampur dengan pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan biasa dahulu. Jadi pecahan ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian kita ubah menjadi bentuk desimal ya. Harus kita ingat bahwa pecahan desimal itu pecahan yang mana dia memiliki tanda koma ya. Contoh di sini adalah 2/3/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi seperti ini. 2/3/5 kita kalikan penyebut dengan angka yang di luar yaitu 5 kali 2 atau 2 kali 5, baru kita tambahkan dengan pembilangnya. Jadi 5 kali 2 ini ya, ditambah 3, penyebutnya tetap 5. 5 dikali 2 yaitu 10, ditambah 3 yaitu 13/5. Nah, 13/5 kita rubah menjadi pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu ada yang kita mulai dari per 10, per 100, dan per 1000. Karena ini 5 itu bisa dijadikan 10 ya. Kita cari yang mudah dulu per 10 ya. Sebenarnya bisa dibagi per 100 atau per 10. Karena bisa dijadikan 10, kita jadikan per 10. Berarti 5 kali 2. Berarti atas juga kali 2. 5 kali 2 yaitu 10. 13 kali 2 yaitu 26. Kalau ada per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Karena ini 26, ada satu angka yaitu 2,6. Bisa juga kita mengubahnya dengan menggunakan cara porogabit. Misalnya 13 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 13 yaitu 2. 2 kali 5 yaitu 10. Kita kurangi 3. Nah, karena ini tidak ada angka lagi, kita tambah 0. Karena ditambah 0 maka di sini tambah koma. 30 bagi 5 yaitu 6. 6 kali 5 yaitu 30. Hasilnya 0 lah. Sama hasilnya 2,6. Jadi bentuk desimal dari 2/3/5 yaitu 2,6. Yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Nah, kita harus ingat kembali bahwa pecahan desimal untuk mengubahnya itu, pecahan desimal itu supaya lebih mudahnya ya, ada per 10, per 100, dan per 1000. Nah, ini untuk memudahkan kita mencari desimal ya. Coba kita buat per 10. Nah, 5 kali berapa ada 10 yaitu ada dikali 2. Kemudian ini dikali 2, 6, 10. Ingat kalau per 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Karena ini 6 nggak ada angka lagi, maka kita tambahi 0, ada satu angka di belakang koma. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Misalkan kita kalikan dengan per 100. Coba ya, ini 3/5. Coba kita jadikan per 100. 5 kali berapa ada 100, ada 20. Kalau per 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Sudah 2 cuma nggak ada angka lagi, tambahin 0. 0,60. 0,60 sama dengan 0,6 karena ini adalah angka 0 ya, sama aja. Nah, misalkan ini 1/4. Kita jadikan per 100. Kita kalikan 25. Kalau 100 tadi adalah 2 angka di belakang koma.
Karena sudah 2 nggak ada angka lagi, kita tambahin 0. 0,25. Jadi 1/4 sama dengan 0,25 pecahan desimalnya. Intinya kalau kita mau mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal, kita bisa mengalihkan supaya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Misalkan 1/4 supaya jadi 1000, yaitu dikali kali berapa supaya jadi 1000? Kita cari kira-kira kali berapa ya. Kita hitung, misalkan masih bingung. 1000 kali berapa, ada 4 ya. Kita cari yang mendekati. 20 ini, sini 5, 20, 0, ternyata 250. Nah, misalkan di sini 250 supaya jadi per 1000. Di sini 1000, sini 250. Kalau per 1000 ada 3 angka di belakang koma. 0,250. Ini sama, hampir sama dengan ini. Kenapa nolnya bisa ditulis enggak? Kalau di sini bisa tulis 0,250 atau 0,25 ini ya. Jadi intinya untuk mengubah pecahan desimal itu bisa kita rubah menjadi pecahan per 10, per 100 atau per 1000. Itu ya anak ya. Kemudian mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke pecahan yang terbesar. Dari sini ada beberapa pecahan. Ada yang berupa pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan persen, dan pecahan biasa. Bagaimana kalau ada macam-macam pecahan seperti ini? Maka kalau ada macam-macam pecahan seperti ini, kita harus membuat langkah-langkah dulu. Langkah yang pertama yaitu mengubah pecahan menjadi penyebut yang sama. Jadi kita rubah menjadi bukan penyebut yang sama ya, menjadi pecahan yang sama. Pecahan yang sama. Misalkan kita pilih, kita rubah menjadi pecahan desimal dulu, atau kita rubah menjadi pecahan biasa semua, atau kita jadikan pecahan campuran. Jadi kita harus menentukan. Misalkan ini desimal, kita jadikan pecahan biasa dulu. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Kalau sudah seperti itu baru kita samakan penyebut. Misalkan saya jadikan pecahan biasa ya, 0,75. Kita jadikan pecahan biasa semua dulu. 0,75 jika di pecahan biasa yaitu 75. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka per 100. Nah, ini kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Misalkan bagi 25, 75 bagi 25 yaitu 3, ini 4. Berarti pecahan biasanya adalah 3/4. Terus ini 5 kali 1, 5 tambah 2, 12/5. Terus ini adalah 60/100. Nah, kita kecilkan dahulu. Bagi 10, bagi 10, 6, 10. Bagi 2 kita sederhanakan lagi, 3, 5. Nah, sini 3/5. Nah, sini tetap 7/8. Nah, kalau sudah seperti ini, pecahan biasa 0,75 yaitu 3/4, pecahan biasa 1 2/5 yaitu 12/5, pecahan biasa dari 60% yaitu 3/5, pecahan biasa 7/8 tetap 7/8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jadikan pecahan yang sama, kemudian kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya biar mempermudah menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Misalkan kita samakan penyebutnya, sini kita jadikan 40 semua. Bagaimana cara menyamakan penyebutkan? Kita lihat ada 4, 5, 5, 8. Kita cari angka yang bisa disamakan angka berapa. Intinya perkalian 4 dan 5, 8 yang angkanya sama berapa. Ternyata saya ketemu angka 40. 40 bagi 4 yaitu 10. Di sini kali 10 berarti 3 kali 10. Jadi ada 30. Ini kali 8, ini kali 8. 12 kali 8, 8 kali 5 kali 8 40, 12 kali 8 16. 1, 2,
maaf ya, ini 7 ya, 5 ini 7 ya, maaf, ini 527, itu berarti 56, ini kali 8 juga, 5 kali 8 40, 3 kali 8 24. Nah, ini kali 5 kali 5 35. Nah, kalau sudah disamakan penyebutnya, sudah ketemu ada 30/40, kita cari dari yang terkecil. Oh, yang terkecil adalah 24. 24 ini miliknya angka siapa? Ini urutan berapa? 1, 2, 3. Oh, ini berarti 60%. Maaf. Setelah 24, yang kecil kedua adalah 30. Oh, urutan ke-1 berarti punya 0,75%. Kemudian 35 ini punya urutan keempat adalah punya angka 7/8. Baru yang terakhir yaitu adalah 1, 2/5. Jadi urutan terkecilnya adalah 60%, 0,75, 78, dan 1, 2/5 ya. Kemudian mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan persen. Langkah yang pertama itu menjadikan pecahan biasa dulu. Kemudian mengubah penyebut menjadi per 100 karena persen itu adalah per 100. Contoh 0,25. Kalau dilihat dari dua angka di belakang koma berarti per 100. Gampang. Kalau sudah per 100 itu kan sudah persen, berarti tinggal tambah persen. Seperti ini anaknya, semoga bermanfaat.